Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Melani dari Prodi PAUD semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dengan materi yang berjudul Makanan-makanan untuk ibu hamil dan makanan yang bernutrisi untuk anak. Apa sih makanan bergizi itu dan bagaimana kita bisa tahu bahwa makanan itu bergizi? Tanah air kita sangat kaya raya dan bahkan tidak ada orang yang bisa menyebutkan bahwa satu jengkal pun tanah air kita tidak tumbuh makanan atau tidak ada makanan yang tidak bergizi. Nah, yang pertama, makanan bergizi itu mempunyai syarat yang dimana gizi itu harus sehat. Yang namanya makanan sehat itu yang semakin minim proses, semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Yang kedua, tentunya masih mengandung kandungan-kandungan yang badan kita butuhkan tentunya. Kebanyakan orang menjadi sakit atau malnutrisi, kekurangan nutrisi, atau bahkan kelebihan gizi karena mereka mengkonsumsi apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka suka, padahal mereka tidak membutuhkan itu. Jadi konsepnya kita membutuhkan yang namanya makronutrien. Nah, makronutrien ini ada 3. Yang pertama yaitu karbo, protein, dan lemak. Jadi kalau semisal ada orang diet yang mengenyahkan salah satu dari ini, sudah pasti itu dietnya rusak. Nah, bukan hanya makronutrien saja, tapi kita juga membutuhkan mikronutrien. Nah, mikronutrien itu ada vitaminnya, ada mineralnya, ada antioksidannya. Itu semua didapatkan dari makanan yang utuh. Contohnya kita makan mangga. Mangga diberikan oleh Tuhan bukan hanya sekedar mangga saja atau vitamin C, itu salah. Justru di dalam mangga itu ada gulanya, fruktosanya, dan bahkan ada antioksidannya dan masih banyak lagi. Makanya kita bisa mengatakan bahwa mangga itu jauh lebih bergizi, jauh lebih bernutrisi ketimbang misalnya saus mangga, mangga dikeringkan atau mangga yang diproses terlebih dahulu. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang permasalahannya, sekarang ini kita dikelilingi dengan ultra processed food. Nah, apakah masih ada kategori aman atau tidak sih? Nah, ini tergantung lingkaran mana yang akan kita pilih. Coba kita pergi ke supermarket atau ke pasar. Di sana banyak pilihan. Masih ada ubi, singkong, ayam, telur ketimbang makanan dalam kemasan. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa menistakan makanan dalam kemasan karena industri pangan tidak bisa dielakkan dan tetap harus ada. Tapi pertanyaannya, layak atau tidak? Kita negara yang sangat kaya dengan makanan utuh, tapi rakyatnya malah menjadi pengabdi makanan kemasan. Nah, ini menjadi sebuah ironi. Lalu bagaimana dengan makanan olahan yang kita buat sendiri? Bisa saja kan kita yang mengontrol semua isinya. Nah, misalnya kita mau bikin sosis nih, kita yang belanja sendiri. Kita misalnya bikin sosis dari daging ayam. Kita tahu itu daging ayam asli dan kita tahu bumbunya apa dan yang pasti bukan saus tiram, kecap. Kita bisa pilih garam, lada, dan lain sebagainya, dan itu sudah tentu jelas dan boleh. Lalu apa sih nutrisi ibu hamil yang paling penting? Sudah pasti sama pentingnya. Yang pertama itu dari makanan. Makanannya harus betul. Setiap ibu hamil pasti sensorinya beda-beda ya, yang dimana ada istilah ngidam, dan itu adalah dorongan alamiah, dimana ibu hamil yang ngidam makanan seperti seblak, mie, buah-buahan segar, dan bahkan yang asam-asam. Nah, mungkin itu artinya si ibu tersebut membutuhkan vitamin C yang lebih banyak barangkali. Nah, makanya mereka cenderung mau buah-buahan segar dan cenderung asam. Tapi kadang ada yang tidak sama sekali mau makan nasi. Ketika itu terjadi, maka ada penggantinya seperti ubi, kentang, jagung. Makanya makronutrien itu menjadi sangat penting karena kita harus mengkondisikan nih, dan kita juga punya konsep di Indonesia yaitu namanya isi piringku. Nah, isi piringku ini berlaku juga untuk ibu hamil. Di dalam konsep isi piringku itu separuh harus ada sayur dan buah-buahan, dan separuhnya lagi harus ada lauk dan makanan pokok. Ini berlaku bukan hanya kalau ingat, tapi sarapan harus seperti itu, makan siang harus seperti itu, bahkan makan malam pun harus seperti itu. Jika semua ibu hamil menerapkan konsep ini, maka tidak akan ada istilah ibu hamil malnutrisi, asal edukasinya benar, literasinya genah, dan dia mau dididik. Nah, yang selanjutnya, makanan asam folat untuk ibu hamil itu apa ya? Nah, makanan asam folat itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, seperti dalam kacang-kacangan dan sayur-sayuran hijau.
Nah, tetapi sekali lagi, memang ibu hamil itu membutuhkan ekstra asam folat, kalsium, zat besi, dan kerap kali kalau makanan utuh memang itu tidak akan sebanyak yang kita harapkan karena akan dibuang lewat BAB atau BAK. Nah, itu sebabnya dalam kondisi hamil itu kondisi ekstra membutuhkan suplemen karena sudah terbukti dan sudah dicek secara biokimia dan laboratorium. Misalnya ibu hamil zat besinya kurang, baik bahkan ketika ibu hamilnya mengalami anemia, dan itu beresiko akan menghasilkan anak yang anemia juga nantinya. Bahkan makanan yang tinggi asam folatnya pun seperti alpukat, bayam, dan lain sebagainya itu pun tidak bisa mencukupi kalau dalam kondisi hamil, terutama di trimester pertama. Nah, maka dari itu ibu hamil tetap membutuhkan suplemen. Yang selanjutnya, apa sih cemilan yang paling bagus untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Yang jelas ngemilnya harus yang berfaedah ya teman-teman. Ngemil yang berfaedah itu artinya yang dapat menunjang kebutuhan seseorang ketika menyusui. Misalnya protein yang sehat seperti ada antioksidannya, asam aminonya juga cukup. Pasti seringkali seseorang mau rujak, buah, atau misalnya asinan pengantin. Nah, itu bisa ditambahkan telur pindang atau bisa ditambahkan dengan gadon pindang contohnya. Ada protein hewaninya untuk si ibu menyusui. Nah, yang selanjutnya, apa sih makanan yang bisa memperderas air susu ibu? Menurut Dr. Tan Sofian M. Hum, itu adalah pil ajaib dan tongkat ajaib. Konselor laktasi tidak akan mengutik-ngutik tentang makanan yang bisa memperderas ASI. ASI itu diproduksi dari adanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu diproduksi kalau ibunya tenang, bahagia. Jadi satu-satunya yang bisa membuat ibunya tenang dan bahagia, suplementasi atau ASI boosternya itu pijatan suami dan bahkan support keluarga juga tentunya menjadi salah satu suplementasi agar ASI ibu deres. Yang kedua, prinsip ASI adalah ketika semakin sering disusukan, semakin sering payudara dikosongkan, maka produksi akan menjadi semakin meningkat. Terus ASI seret itu biasanya karena si ibu mulai perah-perah atau pumping, karena itu tidak akan sama dengan isapan bayi secara langsung, karena pada dasarnya isapan bayi secara langsung itu bisa sampai tuntas atau sampai payudara kosong. Sedangkan untuk ibu yang sering pumping, terutama working mom, itu pasti sangat sibuk. Belum tentu bisa pumping 2 jam sekali atau perah 2 jam sekali, bisa saja hanya waktu istirahat seperti sholat, makan siang misalnya. Nah, itu mengakibatkan jeda perahnya akan sangat jauh sekali, sehingga produksi ASI tidak akan banyak atau deras lagi. Boleh-boleh saja mengkonsumsi suplemen atau ASI booster untuk menjaga kewarasan dan sugesti si ibu. Tapi harus digarisbawahi bahwa hormon oksitosin itu hanya bisa dibentuk dengan hormon kebahagiaan, yang dimana ibunya merasa bahagia, ibunya merasa tenang dan merasa contented, very happy and very supported, karena ibu yang happy itu adalah sumber dari segalanya. Yang selanjutnya, makanan apa yang harus kita kasih pertama kali untuk memulai MPASI? Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya kita mempunyai pedoman seperti pedoman pemerintah dan pedoman nasional. Nah, itu kita punya pedoman namanya buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Dan di buku itu kita bisa melihat bahwa MPASI itu adalah makanan lengkap, yang artinya ada karbonnya, makanan pokoknya, terutama protein hewaninya itu harus ada dan diutamakan. Nah, protein nabati itu yes and no, jadi tidak terlalu penting di bawah 2 tahun. Nah, kemudian ada sayur, ada buah-buahan sebagai selingan, dan tentu saja ada kebutuhan lemak. Jadi itu adalah konsep MPASI yang ingin membuat anaknya tumbuh dengan optimal. Harus digarisbawahi, makanan pendamping ASI itu tidak sama dengan makanan pengganti ASI. Kalau ada anak yang BB-nya susah naik atau kurang cukup di usia 4 bulan, itu orang tuanya memutuskan untuk MPASI dini. Nah, itu salah dan tidak bijak. Karena di usia 4 bulan itu anak tidak sama dengan usia 1 bulan, karena sensorik dan motoriknya sudah bagus, dan kerap kali mengakibatkan dalam ASI eksklusif itu anak tidak fokus menyusu karena banyak sekali distraksi, jadi menyebabkan berat badan anak kurang cukup. Nah, intinya ketika bayi
bayi dalam fase ASI eksklusif 4 bulanan dengan bebek tidak cukup itu faktornya karena anak sakit dan tidak fokus menyusu. Kuncinya adalah ibunya harus menyusui anak dalam keadaan tenang, tidak kesana kemari. Yang selanjutnya, apakah ASI ada rasanya? Of course, tentu ada. Ada asam amino namanya asam glutamat, tetapi bukan monosodium glutamat. Nah, itu dibuatnya di pabrik, bukan di ASI. Lalu, bagaimana dengan makanan baby booster yang lemaknya sangat banyak di satu menu makanan? Dan apa sumber lemak yang paling bagus? Nah, sekarang kita belajar ketimbang mencari solusi, lebih baik mengevaluasi. Karena apa? Karena tidak ada satu makanan apapun yang murni karbo, protein, lemak. Nah, seperti 1 ons daging misalnya. Dalam 1 ons daging itu proteinnya hanya 18 gram. Di situ masih ada lemaknya juga. Ada juga tempe. Tempe itu bukan hanya protein nabati. Di dalam tempe yang terbuat dari kedelai, pasti ada lemaknya. Nah, makanya Indonesia itu ada istilah lemak tambahan, teman-teman, seperti minyak kelapa, minyak ayam, santan, butter gitu. Karena memang intake kalori anak-anak di Indonesia itu kurang dan cenderung kurus. Dan itu merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk bisa menambahkan added fat intake. Kebutuhan lemak orang dewasa dan anak-anak itu jelas berbeda. Kalau orang dewasa 55% dari kalorinya berasal dari karbo. That makes sense. Karena kita kerja, kita latihan otot. Tapi kalau bayi di bawah 2 tahun 50%-nya itu dapat adalah fat. Jadi kebutuhan karbo, protein, dan lemak itu jelas antara orang dewasa dan anak-anak itu beda. Bicara soal santan, santan adalah lemak tambahan yang sebetulnya dibutuhkan di makanan-makanan orang Indonesia. Hanya anak kalau makan santan itu suka. Karena apa? Karena gurih, seperti nasi lemak, opor. Hanya saja jangan lupa bahwa seseorang itu sedang meletakkan kebiasaan referensi atau preferensi sampai nanti anak besar. Nah, orang dewasa juga sebenarnya butuh lemak. Penggunaan santan itu menjadi lebih bijak kalau kita rotasi. Yang selanjutnya, di sosial media, ibu-ibu berlomba-lomba memberikan anaknya ikan salmon, tuna, lalu bagaimana dengan ikan-ikan lokal? Nah, justru lebih juara ikan lokal, lebih bagus ikan lokal. Tapi kalau ikan darat itu karena dipelihara, makanya omega 3-nya tidak sebagus ikan-ikan di laut. Makanya kalau kita mah ngejar omega 3 itu asalnya dari ikan laut. Dan faktanya omega 3 ikan kembung itu lebih tinggi daripada ikan salmon. Salah satu yang sering disarankan dikonsumsi untuk anak-anak, terutama sebagai makanan pendamping ASI, adalah ikan laut yang mengandung omega 3, termasuk pilihan populer para orang tua. Nah, terutama ibu-ibu muda untuk MPASI anak-anak mereka. Padahal tak selalu salmon adalah pilihan terbaik untuk MPASI. Nah, untuk itu ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sotien mengingatkan bahaya salmonisasi yang menjangkiti ibu-ibu muda di Indonesia. Istilah itu ditujukan pada sikap terlalu mempercayai salmon sebagai asupan yang bergizi dan baik untuk anak-anak mereka. Nah, adapun makanan yang mengandung zat besi untuk bayi, diantaranya yaitu ada daging merah, hati sapi, hati ayam, telur, ikan tuna, brokoli, tahu, bayam, pepaya, kacang mede, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, optimalkan penyerapan zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C. 1000 hari pertama kehidupan anak merupakan momen yang paling penting dalam perkembangan si kecil, baik dari segi fisik, psikologis, perilaku, dan pematangan fungsi kognitifnya. Itu kenapa masa 1000 hari pertama kehidupan juga sering disebut sebagai periode keemasan anak. Nah, ini adalah kesempatan terbaik nih untuk bunda berupaya semaksimal mungkin meminimalisir atau bahkan mencegah efek merugikan pada tumbuh kembang si kecil dengan memastikan kebutuhan nutrisinya terus terpenuhi seoptimal mungkin sampai setidaknya di tahun pertama usia anak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.